Hari ini kita akan belajar sebuah tema, kasih percaya segala sesuatu. Kita baca satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat ke-7. Ayat yang kita baca minggu lalu. Ya, 1, 2, 3. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia di situ kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini fokus kita adalah yang B, ya, kasih, percaya segala sesuatu. Minggu lalu kita sudah belajar 7A, sekarang 7B, kasih, percaya segala sesuatu. Pada Perang Dunia Kedua ada seorang tentara Amerika yang bernama Arthur Bresci. Dia tinggal di daerah Pennsylvania, ikut diutus berperang dan tahun 1942 dia ditangkap oleh Jepang dan dimasukkan ke dalam kamp tahanan di Filipina. Waktu dalam kamp itulah dia mendengar bahwa teman baiknya, teman sekolahnya di SMA, yang bernama Skinner, juga ada di dalam camp itu dekat dia. Dia tertarik ingin ketemu, sebab itu teman baik dia. Dulu sama-sama lulus SMA, teman di SMA ketika pacaran mereka bareng, makan bareng, ngobrol bareng, ketawa bareng. Setelah lulus SMA sama-sama masuk tentara, sama-sama selesai tentara dan sama-sama diutus, tapi kemudian nggak ketemu. Waktu Bresci ketangkep, sebenarnya nggak lama kemudian Skinner juga tertangkap, cuma ditaruh di camp yang berbeda. Sekarang dia dengar, oh Skinner juga ada di sini, jadi dia pengen ketemu. Maka Arthur Bresci itu kemudian baikin seorang petugas di camp tahanan itu. Dan kemudian setelah berbuat baik, dia minta ketemu, kalau boleh, dia ingin ketemu Skinner, teman baiknya. Lalu setelah dicari tahu, ternyata memang gak jauh dari dia. Dan petugas itu bilang, you boleh ketemu tapi hanya 5 menit saja. Maka datanglah Arthur ke tempat camp temannya. Dia kaget sekali, ternyata Skinner ditaruh camp yang tunggu mati. Nah, camp itu terbagi 2, satu yang masih punya harapan hidup, satu yang sudah tidak punya harapan hidup, disebut zero word. Jadi harapan 0, zero word, udah gak mungkin hidup lah, pasti mati punya, tinggal tunggu mati. Skinner ada di situ. Lalu dipanggil namanya Skinner, Arthur melihat ada seorang berdiri di pagar, badannya kurus sekali, mungkin kurang dari 30 kilo. Dia kaget melihat temannya. Sekarang tinggal kulit dan tulang. Wajahnya sedih, walaupun dari jauh masih lihat matanya biru. Ternyata dia menderita banyak sakit penyakit tropis. Malaria lah, disentri lah, beri-beri lah, kurang gizi lah. Tinggal tunggu mati. Begitu Arthur Bresci lihat, saking sedihnya dia pengen gak lihat, dia ingin pergi. Tapi gak bisa, itu teman baiknya. Dan dia lihat Skinner memandang wajah Arthur, tidak lepas. Waktu berjalan terus, 5 menit hampir selesai. Lalu Arthur maju, lihat temannya Skinner. Dia buka hartanya yang paling besar, yang paling mahal itu cincinnya, cincin emasnya. Dia ambil sapu tangan yang ada di kepalanya, dia buka, dia kasih cincin dan sapu tangan yang ada padanya, kasih kepada Skinner. Dan dia bilang, aku mau kamu berusaha untuk hidup. Skinner menolak, dia gak mau. Tapi Arthur terus paksa. Akhirnya Skinner ambil. Mereka berpisah.
Ini sebuah gambaran yang sangat luar biasa, saudaraku. Biasanya orang yang memberi harta yang termahal itu orang yang, saudara kalau kasih harta ke orang lain, warisan itu untuk orang yang hidup, orang yang sehat. Anak saudara ahli waris itu yang sehat. Ini orang yang sudah mau mati, dikasih warisan harta yang terbesar, termahal, kepunyaan si Arthur. Ini sesuatu yang terbalik. Seolah-olah Arthur Bracy mau bilang, aku percaya padamu, kawanku. Aku percaya padamu. Kamu bisa berjuang dan berusaha untuk hidup. Saya mau kamu berjuang untuk hidup. Luar biasa. Dia masih yakin, percaya pada temannya yang kurus, kering, kerontang, tinggal kulit dan tulang, bahwa dia mampu. Untuk orang yang sudah kelihatan tidak ada harapan. Ini yang mau dikasih tahu oleh Rasul Paulus, firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 7b. Kasih itu, kasih yang sejati itu, kasih Tuhan dan agape itu, kasih yang ilahi itu, percaya segala sesuatu, segala tempat, segala keadaan, segala situasi, segala kondisi. Kasih sejati, percaya segala sesuatu. Saudaraku, pernahkah kamu melakukan atau bertemu dengan seseorang atau kenal seseorang seperti Skinner? Orang yang tidak ada harapan, orang yang gagal, orang yang hancur, orang yang hampir mati, orang yang hampir putus asa. Ada di dalam lembah yang paling dasar. Entah misalnya suami yang di PHK, istri yang sakit lama, teman yang kena kanker, anak yang gagal studi, atau teman, saudara, famili yang gagal dalam karier, dalam bisnis, kawan yang patah hati, dan lain-lain, dan lain-lain. Mereka ini membutuhkan cincin kepercayaan itu. Membutuhkan kasih ilahi, lewat perkataan, lewat sikap, lewat perbuatan, lewat empati, lewat simpati, lewat perbuatan-perbuatan cinta kasih lainnya. Kasih, percaya segala sesuatu. Saudara mau tahu lanjutan cerita Skinner? Dia tanam cincin itu di baraknya, di tanah. Besok paginya dia tunggu petugas mana yang mengawasi mereka. Dia tahu ada petugas satu yang baik. Lalu ketika petugas baik itu lewat, dia ambil cincin itu. Dia kasihkan ke petugas itu. Sang petugas bertanya, berharga? Skinner bilang, yes, berharga. Petugas ambil, diam-diam dia masukkan ke kantongnya. Besok pagi petugas itu lewat lagi, dia bawa sebungkusan. Dan lewat dekat Skinner, dia drop di situ, dia lemparkan kepada Skinner. Skinner buka obat-obatan untuk sakit penyakitnya. Dalam 3 hari, dia makan obat-obat itu, dia mulai sehat. Petugasnya benar-benar baik. Besoknya dia kasih jeruk nipis, dia bersihkan luka-lukanya. Lalu menyusul, kemudian ada pakaian baru, ada celana baru, ada odol, ada sikat gigi, ada daging, ada ikan, ada macam-macam. 3 bulan, saudara, dalam 3 bulan, Skinner sehat dan dia dipindahkan ke camp yang bisa hidup.
mujizat terjadi. Mujizat terjadi, luar biasa. Semua ini gara-gara ada sebuah cincin kepercayaan. Sebuah simbol cinta kasih ilahi dari kawannya Arthur. Yang berkata, aku percaya padamu, kamu bisa, bangkit lagi. Kamu harus berjuang untuk hidup. Kasih percaya segala sesuatu. Oh, mungkin saudara bilang, Pak Edi, kelihatannya sih Skinner oke, karena dia punya seorang sahabat baik. Dia punya teman yang baik. Sehingga teman yang hampir mati dia hidup lagi karena ada Arthur yang mengasihi dia. Pak Edi kan gak tahu bagaimana saya. Saya gak punya siapa-siapa, Pak. Saya gak punya sahabat seperti Arthur Bressi. Bapak kan gak tahu. Kalau suami saya itu bandel, dongkol, gak bisa dipercaya, jahat sama saya, Bapak kan nggak tahu. Ya. Gak gampang. Suami saya tidak setia, Pak. Ya. Suka nipu, suka nyeleweng. Istri saya juga, Pak, begitu. Boros, gak jujur, cerewet, bikin kesel. Gak jujur, tahu-tahu duit saya hilang. Pegawai saya malas. Bos saya kurang ajar. Korupsi, anak saya tidak pernah berbakti, panggil mama aja gak pernah. Bagaimana bisa dipercaya, Pak? Bagaimana bisa percaya orang-orang sedemikian? Oh, mungkin saudara berkata seperti itu, saudaraku, saya mengerti, saya 100% mengerti. Nasihat ini bukan untuk kita yang naif dan mencintai secara buta, bukan mencintai secara buta dan bodoh, bukan. Tapi ingat saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan bagi kita jauh melampaui itu. Dan poin saya di sini adalah kita diajarkan untuk memberi apa yang kita punya, yang datang dari Tuhan. Itu poinnya. Tuhan sudah titipkan cinta kasih itu bagi kita, dan kita bertugas, berkewajiban mengasihi orang lain dengan percaya segala sesuatu. Oleh kekuatan dari Tuhan Yesus. Masih ingat anak yang hilang? Masih bisa dipercaya enggak? Tapi papanya menanti setiap hari. Kasih agape. Bapaknya memberikan dia cincin, simbol kepercayaan. Memberikan dia jubah, pakaian baru, sepatu baru, sandal baru. Ibarat papanya kasih dia sebuah otoritas dan kuasa yang baru. Dari pemilik memberi kepercayaan. Cincin itu seperti sebuah cap pada zaman itu. Cap kepemilikan. Bukankah ketika kita diselamatkan Tuhan, Tuhan memberikan kita cincin itu? Kisah 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, menjadi dutaku, menjadi wakilku, membawa otoritasku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu kepercayaan. Kepercayaan yang Tuhan taruh pada kita. Semua kita yang sudah mengaku dia adalah juru selamat. Luar biasa. Walaupun seringkali kita kurang setia. Kita tidak peka. Nampaknya kurang dipercaya. Tapi Tuhan tetap percaya kita, saudara dan saya. Dan tidak pernah mengambil kembali cincin itu. Tidak pernah mencabut kembali cincin itu. Sebab itu saudara-saudaraku, jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa, jangan marah kepada orang-orang di sekitarmu yang saudara anggap sulit untuk dipercaya. Jangan. Tuhan masih bekerja atas diri mereka, setiap pribadi, dan Tuhan masih berkarya dalam dirimu juga, setiap kita, saudara dan saya.
Pujangga Jerman yang terkenal Guter pernah berkata, jika Anda perlakukan seseorang seperti apa yang Anda lihat, dia akan gagal. Dia akan jatuh. Bahkan hasilnya lebih buruk. Tapi jika Anda perlakukan orang itu seperti yang ada pada potensinya, bukan seperti yang Anda lihat, maka Anda akan membuat dia berhasil. Kalau ada temanmu maling dan pelacur, dan saudara lihat maling dan pelacur itu adalah jahat, dia akan makin jahat. Tapi kalau saudara perlakukan dia sebagai manusia ciptaan Tuhan, ada kemungkinan sangat besar dia bisa berubah dan bertobat datang kepada Tuhan. Beri dia harapan, beri dia kesempatan, beri dia kepercayaan, profesi apapun. Entah dia musician, dia lawyer, dia anak, dia student, dia karyawan, selalu beri kesempatan, beri harapan dan beri kepercayaan. Sebagai orang tua misalnya, jangan pernah marah-marah atau maki-maki anakmu itu bodoh lah, goblok lah, gak ada masa depan lah, makin hancur dia. Jangan pernah katakan kata-kata seperti itu, tapi bangun dia. Beri kepercayaan mengatakan, saya percaya kamu bisa bangun, saya percaya kamu bisa berhasil. Robert Rosenthal adalah seorang ahli research, juga adalah seorang penulis. Suatu hari dia pernah tes anak-anak sekolah dasar. Dia datangin sekolah dasar itu, dia lihat anak-anak, dia bilang sama gurunya, saya lihat ada 6 orang anak yang luar biasa, eksepsional. Dia pilih 6 orang itu. Guru tidak tahu, padahal dia pilih dengan apa? Random. Itu survei dia. Mulai hari itu, ibu guru memperlakukan anak itu, 6 anak itu secara spesial. Dan akhir tahun terbukti, ke-6 anak itu menjadi eksepsional. Luar biasa, IQ ke-6 anak itu lebih tinggi dari semua anak yang ada. Rata-rata 15-27 poin lebih tinggi. Kalau kamu perlakukan anakmu luar biasa, eksepsional, dia akan menjadi eksepsional. Kalau kamu perlakukan anakmu seperti jenius, dia akan makin cerdas dan makin jenius. Perlakukan istrimu seperti seorang ratu, maka dia akan tambah anggun, tambah cantik, dan tambah menarik. Seperti ratu. Tapi kalau kamu perlakukan dia sebagai pembantu atau babu, dia akan benar-benar kayak babu. Baik penampilannya, baik kelakuannya dan perbuatannya. Kalau kamu perlakukan suamimu seperti seorang pria gentleman, dia akan betul-betul gentleman, berwibawa, dan berharga. Di dalam rumah, di luar rumah. Tapi kalau kamu perlakukan suamimu seperti seorang penipu dan penjahat, dia akan makin jahat dan benar-benar akan gagal. Jahat beneran. Demikian pula dengan teman, dengan sahabat, dengan bos, dengan karyawan, apapun. Profesi apapun. Kalau kamu perlakukan dia luar biasa, dia akan luar biasa melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Sesungguhnya saudaraku, ada sebuah kekuatan, ada keselamatan, dan ada keberhasilan di dalam percaya itu. Khususnya percaya segala sesuatu dimulai dari Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Ketika engkau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Kristus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan meluruskan jalanmu, memberkati hidupmu, dan kamu akan berhasil dan sukses. Sebab Dia penebus dosamu. Dia pembayar hutang dosamu, dan hanya Yesus yang bangkit, yang sanggup memberimu jaminan hidup kekal. Saya tidak tahu pagi ini saudara duduk di sini, sudahkah sungguh-sungguh menerima Kristus menjadi juru selamatmu?
Kalau belum serius, perbaharui imanmu, terima Dia, percaya dengan segenap hati, maka hidupmu akan diberkati dan sukses. Tapi kalau saudara mengatakan, aku sudah percaya, mintalah kuasa Roh Kudus itu sekali lagi bekerja di hatimu. Sehingga kau berfungsi dan bermanfaat sebagai duta Kristus, saksi Kristus, yang bisa memberkati sesamamu, menyelamatkan sesamamu, menolong sesamamu, sebab engkau mempraktekkan kasih yang percaya segala sesuatu. Pak, nampaknya masih abstrak. Prakteknya gimana? Caranya bagaimana? Yang pertama, kehadiran. Kehadiran, saudara harus hadir. Memang kemajuan medsos hari ini, kita bisa seolah-olah hadir. FaceTime, SMS, WhatsApp, email. Tapi kehadiran secara nyata itu penting. Kehadiran secara nyata itu melebihi kehadiran lewat medsos. Di tengah-tengah high-tech, manusia membutuhkan high touch. Manusia haus high touch, sentuhan kasih. Hadir, saudara. Hadir itu sangat-sangat penting. Kalau saudara hadir, seolah-olah saudara berkata, kamu berharga di mataku. Kamu bernilai, dan aku percaya padamu, dan kamu pantas dan layak menerima kasihku, waktuku, sikapku, kehadiranku, dan perbuatan baikku. Misalnya kalau anakmu masih sekolah, ada pertandingan, hadirlah. Ada resital, hadirlah. Ya. Ada apa lagi? Show, permainan, kelulusan, dan kegiatan lain, hadirlah. Hadir secara nyata. Gak cukup hanya telepon. Hadir secara nyata mengatakan, saya menghargaimu, saya percaya padamu. Masih ingat berapa tahun yang lalu, di Los Angeles, daerah sini, California Selatan, ada seorang anak dokter yang masih remaja, bunuh diri di kamarnya sendiri, gantung diri, meninggalkan sebuah catatan. Say goodbye kepada mama papanya yang tidak ada waktu, tidak pernah hadir untuk anaknya. Mamanya menangis, dua-duanya dokter, sibuk sekali. Mamanya nangis dan kemudian berteriak berkata, kalau aku boleh mengulangi hidupku, aku tidak mau jadi dokter. Aku mau mendampingi anakku. Tetapi sudah terlambat. Kehadiran, saudaraku, kalau ada temanmu, sahabatmu, entah dia graduation, lulus sekolah, entah dia menikah, atau sakit, atau kedukaan, hadir. Ya, penting. Usaha maksimal untuk hadir. Jangan cuma mengatakan, ya saya usahakan. Kadang-kadang klise. Saya usahakan itu gak usaha sebenarnya. Cuma melarikan diri aja. Mari kita belajar, hadir. Gereja misalnya, support dengan kehadiran saudara. Kita ada minggu KKR, setiap bulan. Ada ibadah, ada PRT, ada program lainnya. Hadir itu penting. Seorang pendeta mantan dari Crystal Cathedral berkata kehadiran itu adalah 90% support. Jangan bilang saya mengasihi IGNC dan support, tapi saudara gak pernah hadir. 90% support hadir, 10% adalah yang lainnya. Waktu papa mama saya meninggal, saya masih di seminari. Papa pergi dulu, 28 hari kemudian mama pergi. Saya sangat-sangat sedih, hidupku gelap, hampir tiap malam menangis sendiri. Bertanya why kepada Tuhan, tidak ada jawaban. 2 teman baikku, teman kelas, selalu duduk bersama saya. Setiap hari, menangis bersama. Tanpa banyak bicara, hanya hadir, bukan berkhotbah, bukan mengutip 1000 ayat, bukan. Hanya hadir, itu adalah kekuatan yang terbesar. Alkitab berkata, ayat pembimbing kita, ketika kita masih berdosa, ketika kita lemah tak berdaya dan hampir binasa, Kristus hadir. Itu sebabnya
Agama yang paling benar, teologi yang benar adalah teologi dan agama yang datang dari atas. Ketika kita tak berdaya dan hampir binasa, Kristus hadir di dunia ini, inkarnasi, menjadi manusia seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Seolah-olah dia berkata, I trust you, saya percaya padamu. Kalau kamu percaya padaku dan bertobat dari segala dosamu, kamu akan diselamatkan. Kristus hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua adalah konkretnya dengar-dengaran. Penting sekali, setelah hadir dengar-dengaran. Yakobus pasal 1 berkata, mendengar lebih banyak dari berbicara. Kalau mau mendengar itu dengar 2 kali. Kenapa? Sebab Tuhan bikin 2 kuping. Kalau bicara, 1 mulut, jadi sebelum dengar 2 kali, jangan bicara 1 kali. Itu hikmat dari Tuhan. Yakobus 1:19. Manusia cenderung bicara dulu baru dengar. Padahal Alkitab bilang dengar dulu. Manusia cenderung banyak bicara, sedikit mendengar. Alkitab bilang banyak mendengar, sedikit berbicara. Katanya kalau pria mendengar itu cepat memotong. Belum habis sudah potong. Dan ambil konklusi, seringkali konklusi pagi dan salah. Dan kemudian tawarkan solusi, belum tentu betul. Istri manggut-manggut, betul ya? Suamimu kayak begitu kah? Ini belum dengar baik-baik udah potong, udah kasih solusi. Kalau wanita bagaimana? Mendengar lalu refleksi diri. Lalu improvisasi. Makanya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh jadi dokter sendiri, jadi khawatir sendiri, panik sendiri, ya, improvisasi, ya. Dengar lalu bilang saya tahu, ya. Lalu kembangkan sendiri, tambah kecap, tambah bumbu, improvisasi. Sebab memang wanita itu katanya bicaranya 2 kali lipat pria. Pria 1 hari bicara 12.500 kata, wanita 25.000. Pria mendengar dari kiri keluar kanan, mendengar dari kanan keluar dari kiri. Wanita dengar kanan, dengar kiri, 2 masuk keluar dari depan. Jadi 2 kali lipat, 25.000. Sebenarnya bukan salah wanita, pria itu gak mendengar, cepat motong. Jadi tanya, belum selesai, Jadi ulangi, jadi double, jadi triple. Hati-hati dengan gosip. Hati-hati dengan improvisasi. Sangat-sangat berbahaya. Yang ketiga, yang terakhir, bicara. Yang terakhir, bicara. Hadir dulu, dengar dulu yang banyak, baru bicara juga penting. Tapi ini terakhir, sebab Alkitab yang ngomong, Yakobus yang ngomong, ya, dia tegaskan dulu, dengar dulu, teliti dulu, benar gak? Baru ngomong. Dan kalau mau ngomong, keluarkan kata-kata yang membangun gak? Tanya, membangun gak ini? Ya, atau menjatuhkan jangan ngomong, harus membangun, harus memberi semangat, harus memberi nasihat. Itu sangat-sangat penting. Suatu hari ada seorang bernama Nathanael Houghton. Dia kerja keras untuk keluarganya, tapi suatu hari dia di PHK. Dia dipecat dari tempat kerjanya, dia pulang, dia sedih, dia kecewa, dia tidak ada harapan. Dia pikir keluargaku mau makan apa kalau aku gak kerja. Istrinya tersenyum, memberi dia semangat, istri yang tidak sedih. Dia bilang sama suaminya, nah sekarang kamu bisa menjadi penulis buku. Tulis buku, saya mau tulis apa? Ya? Keluarga mau makan apa kalau aku jadi penulis? Aku gak mungkin, gak mampu, gak bisa. Lalu istrinya tersenyum, dia keluarkan semua tabungan dia. Dia bilang, suamiku, ini adalah tabunganku. Sejak kamu bekerja,
Aku sempat menabung, ini semuanya. Ini cukup untuk makan. Kamu gak usah khawatir. Aku selalu percaya padamu. Aku selalu yakin kamu bisa jadi penulis. Kamu banyak ide, kamu kreatif. Kamu akan jadi penulis buku yang top. Gak usah khawatir soal makan keluarga. Pasti buku bagus akan kamu karyakan. Istrinya percaya kepada suaminya, walaupun tidak ada kerjaan. Ini penting nih, saudara, kalau suamimu gak ada kerjaan jangan dimaki-maki. Gak ada guna kamu ya. Ayo banting tulangmu, tarik uratmu, kerja 24 jam. Kalau tidak bawa uang, jangan pulang. Jangan, saudara. Ini istri yang baik, simpan uang untuk keluarga. Jangan simpan uang untuk shopping. You work, I shop. Workshop. Suami suruh kerja, dia shopping melulu. Jangan, saudara. Kepercayaan istri kepada suaminya, Nathaniel Hawthorne, menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Kalau hari ini saudara ke semua perpustakaan di Amerika, pasti ada buku yang judulnya The Scarlet Letter. Dari semua buku yang ditulisnya, ini the bestseller, masterpiece-nya, terjual jutaan kopi dan ada di seluruh perpustakaan di Amerika. Karangan Nathaniel Hawthorne. Saudaraku, pakai kata-kata yang membangun. Pakai kata-kata yang memberi semangat. Ya. Seolah-olah kamu berkata, walaupun dalam lembah yang paling rendah sekalipun, aku percaya kamu bisa, sebab ada Tuhan yang memberkati. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati tergantung lidah perkataanmu. Hati-hati sekali. Efesus 4:29 mengatakan, jangan ada perkataan kotor, jangan ada perkataan yang negatif keluar dari bibir mulutmu, jangan. Tetapi keluarkan perkataan yang membangun. Sudah mau tahu bagaimana akhir cerita Arthur dan Skinner? Mereka berdua bisa pulang ke kampung halamannya di Pennsylvania, di Mount Carmel. Dengan sukacita, dengan sehat, dengan bahagia. Suatu hari Skinner ajak ketemu Arthur, dia bawa sebuah kotak. Kotak kecil. Dan ketika Arthur buka, isinya sebuah cincin emas. Waktu masa SMA dia keluarkan. Skinner bilang, Arthur, saya ingat tak terlupakan cincinmu waktu itu telah menyelamatkan hidupku. Keduanya tertawa, senang, dan bahagia. Saudaraku yang kekasih, kalau hari ini engkau sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maukah engkau juga berbuat sesuatu untuk memberi keselamatan pada orang lain? Memberi harapan pada orang lain, memberi semangat pada orang lain, membangun sesamamu. Jangan jalani hidup yang sia-sia, tapi jalani hidup yang berarti, yang mengasihi dengan kasih Kristus, dan yang bernilai kekal menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus berbisik-bisik di hati kami. Hari ini ya Tuhan, hamba ingin berdoa untuk semua yang hadir. Kalau di tengah-tengah kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya dan hari ini memperbaharui iman. Tuhan berikan iman yang baru, Tuhan tambahkan iman dan kekuatan yang baru. Untuk setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Saya mohon saudara yang ingin memperbaharui iman atau yang percaya sungguh-sungguh bersandar kepada kasih Kristus. Angkat tangan kananmu, ambil tekad baru di hadapan Tuhan.
Atau yang sudah berkata, aku ingin berbuat sesuatu untuk keluargaku, untuk saudaraku, untuk temanku, untuk orang-orang yang seperti di lembah yang paling dalam. Aku mau mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Angkat tangan kananmu, katakan, Tuhan tolong saya. Saya tidak mau hidup sia-sia, saya mau hidup berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih karunia-Mu yang maha besar ya Tuhan. Selamatkan satu persatu dan berkati satu persatu. Dengan kuasa yang baru, kasih ilahi. Supaya hidup kami yang sementara di bumi ini tidak sia-sia, tapi bernilai kekal. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang lemah, yang bergumul, yang bergejolak. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Tambahkan kepercayaan itu sebab beriman kepada Tuhan menghasilkan penghiburan, kekuatan, dan berkat yang baru. Atau pergumulan lainnya, entahkah dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam status, dalam meniti masa depan. Apapun ya Tuhan, Engkau tahu satu persatu. Berkati anak-anak-Mu. Entahkah yang hadir hari ini, maupun yang mengikuti online di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan cinta kasih ilahi dari sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Beri kebangunan rohani mulai dari hari ini yang mendengar firman. Supaya anak-anak-Mu tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman ya Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Ini tekad kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Kami minta mujizat dan berkat Tuhan. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin. Ada satu lagu yang sangat indah, menutupi khotbah hari ini, akan dinyanyikan oleh Joyce. Mari kita memikirkan, kalau Tuhan sudah memberkati, menyelamatkan, memberi cinta kasih, mari kita bagikan kepada orang lain. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu
kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi